Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel aku, Bunda Mikaela. Teman-teman, apa kabarnya nih? Semoga selalu sehat ya. Diluaskan rezekinya, dimudahkan segala jalan urusannya, dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin, amin ya robbal alamin. Dan yang paling penting adalah semoga kita semua tetap semangat dalam menjalankan aktivitas sebagai ibu rumah tangga yang setiap hari kegiatannya selalu itu-itu saja. Senang sekali akhirnya aku bisa up video terbaru lagi ya teman-teman. Jadi sekian purnama aku nggak muncul. Ayo siapa nih yang udah kangen aku? Jadi kemarin tuh sempat ada beberapa temen aku yang nge-DM nanyain keadaan aku, kenapa udah lama nggak up video. Karena memang udah lama banget ya teman-teman. Lebih kurang sudah ada 2 bulanan aku nggak up video. Biasanya itu aku paling lama 3 atau 4 hari aku up video. Ini malah 2 bulan lebih, ya ampun lama banget ya teman-teman. Aku tuh juga udah kangen, pengen saling sapa teman-teman YouTube yang lainnya. Tapi karena keadaan kondisi badan aku yang lagi kurang fit, aku nggak bisa memaksakan diri aku untuk beraktivitas seperti biasanya. Dan alhamdulillah hari ini aku udah sedikit enakan ya teman-teman. Jadi aku mau beraktivitas seperti biasa. Aku mau berbersih rumah karena udah lama banget ini rumahnya nggak dibersihkan secara menyeluruh. Biasanya aku bersihkan itu yang nampak-nampak oleh mata aja gitu ya. Dan sekarang aku mau bersihkan rumah dari ujung ke ujung supaya lebih bersih gitu, total gitu ya bersihnya ya teman-teman. Jadi teman-teman jangan pernah bosan ya untuk temenin aku bebersih rumah. Dan teman-teman yang lagi nonton video aku sedang apa nih? Sedang rebahan kah? Atau sedang beraktivitas juga di luar rumah maupun di dalam rumah? Semoga hari-hari teman-teman semua selalu menyenangkan ya. Nah, seperti biasa ya teman-teman, aku tuh kalau bebersih rumah selalu dimulai dari kamar dulu. Susun-susun dulu tempat tidurnya supaya debu-debu yang menempel di atas kasur itu turun dulu ke bawah. Setelah itu baru aku sapu-sapu. Dan hari ini aku rencananya juga mau ngepel karena udah risih banget ya teman-teman, lantainya dipijak itu udah nggak enak banget rasanya. Nah itu tadi aku udah bebersih kamar aku. Sekarang giliran aku bebersih kamar Mikaela. Sebenarnya kamar ini belum dipakai untuk tidur malam sama Mikaela ya teman-teman. Jadi kalau malam Mikaela masih tidur bersama aku dan suami. Kamar ini hanya dipakai untuk tiduran siang dan main-main sama Mikaela. Jadi walaupun nggak dipakai untuk tidur malam, tetap aja ya teman-teman, pastinya tetap berserakan dan berdebu. Nah, di video kali ini sambil berberes rumah, aku mau sedikit cerita tentang pengalaman pribadi aku ya teman-teman. Dan di video kali ini aku nggak ada unsur pamer, ria atau apapun ya. Semua semata-mata hanyalah untuk saling berbagi, sharing, saling support. Semoga teman-teman yang di luar sana bisa memahami ya maksud dan tujuan video aku ini. Jadi teman-teman yang barangkali senasib dengan aku maksudnya ada yang kisahnya sama seperti aku, kita bisa saling support, kita bisa saling memberi masukan, barangkali ada yang bermanfaat. Jadi di video kali ini aku mau sedikit berbagi pengalaman pribadi aku ya teman-teman. Karena keluarga kecil aku sedang berbahagia karena adanya kehadiran malaikat kecil di rahim aku. Alhamdulillah akhirnya aku positif hamil. Alhamdulillah ya Allah, aku sangat bersyukur. Dan semoga berita bahagia ini bisa menjadi semangat juga untuk teman-teman di luar sana yang sedang menambahkan momongan, yang sedang berikhtiar untuk segera mendapatkan kepercayaan dari Allah untuk segera mengandung. Aku bermaksud untuk memberi semangat ya untuk teman-teman di luar sana, bukan maksud untuk yang lain-lain, untuk pamer ataupun apalah itu ya teman-teman. Aku juga sebelumnya merasakan gimana rasanya berjuang untuk mendapatkan kepercayaan dari Allah. Karena perjalanan aku juga gak mudah ya untuk hamil. Lebih kurang ada 5 tahun ya teman-teman. Aku itu program hamil ke dokter, ke alternatif, dan segala metode juga udah banyak yang aku lakukan. Saran-saran dari teman juga supaya aku bisa cepat hamil.
Sebenarnya ini bukan kehamilan aku yang pertama ya teman-teman. Ini adalah kehamilan aku yang kedua karena aku juga sudah mempunyai anak, Mikaela, yang sekarang usianya sudah 7 tahun. Jadi semenjak Mikaela usianya 2 tahun itu aku sudah mulai program hamil ya teman-teman. Aku sudah buka KB, aku pengen nambah momongan lagi. Tapi Allah berkehendak lain ketika aku program hamil ke dokter, dan ketika di USG ternyata dokter mengatakan aku ada kistanya. Dan kistaku waktu itu sebesar telur ayam. Dan pada saat itu aku sangat down sekali ya teman-teman. Aku hilang semangat dan aku merasa gak percaya diri untuk bisa hamil kembali. Walaupun dokter mengatakan bahwa kista yang ada di rahim aku itu nggak berbahaya ya teman-teman, masih bisa dimusnahkan atau dihancurkan dengan minum resep dari dokter ataupun resep-resep tradisional. Tapi tetap aja ya teman-teman, sebagai wanita hatinya tetap hancur. Apalagi kan niatnya ke dokter itu pengen program hamil, justru malah berita yang kurang menyenangkan yang didapat. Aku pada saat itu memang sangat down sekali ya teman-teman, hilang semangat, nangis terus sepanjang hari. Kalau udah inget tentang itu, aku nggak nyangka aja ternyata aku punya kista selama ini. Hanya suami dan kedua orang tua aku yang bisa memberikan semangat untuk aku supaya aku bisa sembuh dan aku bisa meneruskan kembali program hamilnya. Karena dokter menyarankan jika aku ingin meneruskan program hamilnya, maka sebaiknya kistanya dihancurkan terlebih dahulu. Karena dokter juga tidak bisa memastikan apakah kista yang ada di rahim aku ini benar-benar bisa dihilangkan dalam waktu yang cepat maupun lama. Karena itu semua tergantung pada diri aku sendiri ya teman-teman. Tergantung pada pola hidup dan pola berpikir juga. Jika aku selalu berpikiran positif dan aku mengatur cara pola makan aku, maka insya Allah, kata dokter, kistanya akan segera hilang. Waktu itu dokter mengatakan 3 bulan setelah ini sebaiknya aku check up lagi ke dokter untuk memastikan apakah kista aku udah benar-benar hilang ataukah masih ada. Tapi ternyata aku nggak check up lagi ke dokter ya teman-teman pada 3 bulan ke depannya itu, karena aku masih merasa takut kalau seandainya kista aku itu masih ada. Ya Allah, aku pasti bakal sedih lagi, aku pasti bakal down lagi. Akhirnya aku searching di YouTube, di Google untuk cari tahu tentang cara menyembuhkan kista dan resep-resep tradisional yang bisa diracik sendiri di rumah. Dan aku menemukan beberapa resep yang sangat mudah untuk ditemukan dan sangat gampang juga untuk diracik. Salah satunya adalah ramuan tradisional yang udah gak asing lagi, mungkin teman-teman juga udah pada tahu ya, yaitu ramuan kunyit, serai, jeruk nipis dan juga madu. Jadi resep itu aku temukan di YouTube ya teman-teman, dan aku baca juga banyak testimoni yang berhasil. Jadi ramuan itu ternyata tidak hanya untuk menyembuhkan penyakit kista, tapi juga bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit dalam yang lainnya. Wallahu alam, aku nggak tahu ya teman-teman. Aku mencoba ikhtiar aja, berdoa dan berusaha. Jadi ramuan itu aku racik sendiri di rumah. Dalam 1 minggu itu aku minum 3 kali setiap pagi, lebih kurang selama 2 tahun ya teman-teman. Dan alhamdulillah ketika aku cek lagi ke dokter, ternyata kista aku sudah hilang. Alhamdulillah ya Allah. Aku nggak tahu ya teman-teman, apakah kista aku itu bisa sembuh karena aku minum resep dokter ataukah karena aku rutin minum ramuan yang aku racik sendiri tadi di rumah, yaitu kunyit, serai, jeruk nipis dan juga madu. Alhamdulillah dokter mengatakan bahwa kistaku sudah hilang, tapi perjuanganku nggak berhenti sampai di sini aja ya teman-teman. Jadi aku kembali melanjutkan program hamil yang sempat tertunda. Jadi kurang lebih selama 2 tahun itu aku berjuang untuk memusnahkan kistaku ya teman-teman. Dan setelah dinyatakan dokter bahwa kistaku itu sudah hilang, aku kembali berjuang
untuk melanjutkan program hamil. Kenapa sih aku mesti program hamil ke dokter? Kenapa nggak program hamil secara mandiri aja atau disabar-sabarin sambil menunggu? Barangkali memang belum waktunya. Jadi sebenarnya ya teman-teman, sebelum hamil Mikaela, aku juga program hamil ke dokter karena aku tipe yang agak susah gitu untuk hamil ya teman-teman. Kadang kan ada wanita yang memang sudah waktu masa subur pun kalau sudah berhubungan suami istri maka dia akan cepat hamil. Tapi aku tipe yang walaupun aku dalam masa subur, aku agak susah gitu ya teman-teman untuk bisa hamil. Jadi terpaksa aku program hamil ke dokter. Jadi aku bakal bisa lebih tahu dengan cepat tindakan apa yang harus aku lakukan. Tapi semua wanita itu nggak sama ya teman-teman. Jadi kembali kepada diri kita masing-masing. Karena berbeda orang pasti berbeda prinsip. Dan ternyata kesabaranku masih diuji ya teman-teman. Karena walaupun aku sudah program hamil ke dokter, nyatanya aku belum bisa segera hamil juga. Walaupun dokter mengatakan bahwa aku dan suami sehat, aku bisa untuk segera hamil. Tapi jika Allah belum berkehendak, maka semuanya itu gak akan mungkin terjadi ya teman-teman. Dan akhirnya aku benar-benar berada pada titik kepasrahanku ya teman-teman. Karena segala macam cara juga sudah kami lakukan, tapi nyatanya aku belum juga segera hamil. Dan akhirnya aku memutuskan untuk berhenti saja program hamil ke dokter. Wallahu a'lam, ketika aku benar-benar merasa pasrah, ketika aku benar-benar merasa ikhlas dengan segala kehendak dari Allah, di situ justru Allah memberikan berita kebahagiaan, adanya kehadiran malaikat kecil di rahim aku. Alhamdulillah sekarang aku sudah hamil dan sekarang usianya sudah 13 minggu.